Bab 1081, tertekan di semua sisi. Dia juga telah mengembangkan teknik rahasia tubuh. Pada saat yang sama, ia memiliki garis keturunan Raja Naga Emas yang kuat. Efek suara detak jantung Aruheng yang kuat berkurang ke level terendah. Aruheng bergerak cepat dan melemparkan lengan kanannya dengan berani. Saat ini, tubuhnya tidak membesar lebih jauh. Tetapi seluruh orangnya mengeluarkan aura unik. Dia merasa seperti amunisi jiwa tetap yang sangat terkompresi. Saat itu, Tang Wulin hampir terkena amunisi jiwa tetap peringkat 9. Gu Yue yang menyelamatkannya. Perasaan diledakkan oleh amunisi tidak berbeda dengan apa yang dia rasakan sekarang. Di tengah ledakan-ledakan Kaisar Biru Naga Emas, dia menikam dengan tombak naga emasnya. Itu adalah Kaisar Biru Naga Emas terbang ke surga. Dibandingkan sebelumnya, ia memiliki peningkatan Devour the World. Namun, Blue Emperor Dragon melambung ke surga kali ini jelas lebih kuat. Kesadaran tombak meledak. Tombak emas keputihan yang mencolok itu seperti taring naga raksasa. Tubuh naga raksasa itu ditutupi dengan warna emas kebiru-biruan. Dan itu memakan Aruheng dalam sekejap. Pada saat ini, mata Aruheng tiba-tiba melotot. Beberapa lampu yang mengalir keluar dari ujung matanya. Buk, buk. Di tengah detak jantung yang energik, Aruheng tiba-tiba membuka mulutnya. Dia melolong pada naga emas Tang Wulin yang melambung ke surga. Mengaum. Dikelilingi oleh gelombang suara gemuruh yang dahsyat. Gelombang kejut yang luar biasa telah melemahkan Golden Dragon Swords menjadi sepertiga energi surga. Raja kekuatan terlihat bergerak cepat. Dia kemudian menabrak Blue Emperor Dragon Swords ke surga dengan tubuhnya. Ledakan. Tang Wulin dikirim terbang dari tumbukan. Armor tempur Dragon Moon-nya mengeluarkan deritan nyaring dan ngeri setelah Blue Emperor Dragon Swords ke surga menghilang. Jika Aruheng mirip dengan gunung berapi sebelum ini, saat ini ia seperti matahari yang jatuh dari langit. Gelombang kejut garis darah yang panas membuat Tang Wulin merasa perutnya terbakar. Sepertinya esensi darah dalam dirinya menguap oleh esensi darah lawannya. Berdenyut Dragon Core-nya semakin meningkat secara dramatis. Hanya dengan menghadapinya orang akan tahu betapa mengerikannya Aruheng ketika dia berada di posisi yang paling kuat. Raja Giok tidak kehilangan tanpa alasan. Tidak heran Raja Giok bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Membayangkan saudara lelaki yang lebih tua itu begitu mendominasi. Pikiran itu menghilang dari pikiran Tang Wulin secepat itu muncul. Kali ini, Aruheng tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Tubuhnya bergerak cepat dan dia sudah berada di hadapan Tang Wulin. Dia mengepalkan tangan kanannya dan dengan berani melemparkan tinju langsung ke dada Tang Wulin. Itu adalah kombinasi kelincahan dan kekuatan absolut. Tidak ada keterampilan yang terlibat. Itu hanya penindasan murni. Pada saat genting, Tang Wulin tidak ragu sedikit pun. Dia langsung mengaktifkan domain Golden Dragon Rage-nya. Sebuah lingkaran emas menyebar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tombak naga emasnya lenyap dari tangannya. Dia mengayunkan tangan kanannya dengan berani. Kaisar Biru Nirvana Divine Claw raksasa muncul di udara. Dengan berani melepaskan. Di tengah suara ledakan yang kuat, Tang Wulin telah menggabungkan 3 keterampilan hebatnya dari rumput Blue Silver, Golden Dragon Dread Claw, dan Golden Dragon Nirvana Divine Claw. Selain itu, serangan hebat ditingkatkan dengan Devour the World. Tapi itu masih tidak cukup untuk menangkis pukulan Aruheng. Pukulannya begitu ganas dan mendominasi sehingga tampaknya tak terkalahkan. Meskipun upaya Tang Wulin, pukulan itu masih muncul di depan dadanya. Tang Wulin hanya bisa menaikkan tombak naga emasnya di depannya saat dia terkena pukulan. Seluruh orangnya langsung terbang mundur seperti bola meriam. Dia menabrak pelindung di sisi lain. Sebaliknya, hanya ada beberapa bekas goresan pada tubuh Aruheng yang dibuat oleh Kaisar Biru Nirwana Divine Claw dari Tang Wulin. Tubuh Tang Wulin bangkit kembali. Aruheng berlari ke depan lagi untuk muncul di hadapan Tang Wulin dalam semua dominasinya. Dia melemparkan pukulan ke arahnya. Tang Wulin mengangkat tombak naga emasnya dengan tangan kiri. Tubuhnya berkedip saat dia bergerak ke samping. Dalam hal kelincahan, dia tidak kalah dengan Aruheng ketika dia mengandalkan sayap naganya dari tubuh naga emasnya. The Blue Emperor Dragon mengibaskan ekornya. Dia menendang kakinya. Dan ekor naganya mengayun ke depan disertai dengan raungan naga.
Aruheng bahkan tidak berusaha menghindar. Pukulan yang dia lemparkan beralih ke serangan ke bawah. Bam! Kaki kanan Tang Wulin menendang tubuh Aruheng tanpa ampun. Dia merasa seperti menendang gunung. Aruheng mendengus. Pada saat yang sama, tinjunya mendarat di lengan kiri Tang Wulin yang terangkat. Retak. Di tengah suara renyah patah tulang, tubuh Tang Wulin jatuh dari langit. Tepat ketika tubuhnya akan jatuh ke tanah, Aruheng tiba-tiba muncul di sampingnya. Dengan kehendaknya yang tak tergoyahkan, dia mendapatkan momentum. Dia meletus sekali lagi dengan kekuatan yang menakutkan. Dia menyatukan kedua tinjunya dan dengan berani memukul tubuh Tang Wulin. Jika tinjunya mengenai, Tang Wulin hampir tidak akan mendapat kesempatan. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul di bawah Tang Wulin. Ini mendukung Tang Wulin dari bawah. Itu membuatnya melompat ke samping dengan cepat. Dia berhasil menghindari serangan Aruheng di bawah situasi yang tampaknya mustahil. Pada saat yang sama, sesosok besar turun dari langit dan menubruk langsung ke Aruheng, menjepitnya ke tanah. Jiwa roh, Gold Song, dan jiwa roh, Tuan Naga. Dua jiwa roh besarnya menyerang pada saat yang sama dengan hanya sedikit rambut di antara serangan mereka. Tubuh Tang Wulin berguling jauh sebelum dia menstabilkan dirinya. Dia mengulurkan sayap naganya di belakangnya. Sisi kiri armor pertempuran Dragon Moon-nya sangat rusak. Lengan kirinya ditekuk dengan sudut yang canggung. Itu benar-benar patah. Tidak terbayangkan seberapa kuat pukulan Aruheng. Dia tidak menunggu Tang Wulin mengatur napas. Naga tuan yang tingginya lebih dari 70 meter muncul dari tanah. Tak lama setelah itu, ia mendesing ke samping. Melihat tubuh kolosal setinggi 70 meter yang terbang ke samping itu cukup lucu. Namun, tidak ada yang ingin tertawa. Sungguh kekuatan yang mengerikan untuk mengirim bahkan Overlord Dragon terbang. Cahaya merah keemasan seperti matahari terbit dari tanah. Itu dibebankan ke Tang Wulin lagi diikuti oleh detak jantung yang kuat yang memenuhi seluruh stadion. Tang Wulin bingung. Dia mengepakkan sayapnya dengan kecepatan yang meningkat. Namun, karena lengan kirinya yang terluka, tubuhnya tidak stabil seperti sebelumnya. Dalam sekejap mata, Aruheng hampir menyusulnya. Dia menusuk dengan Golden Dragon Spear-nya secara refleks. Namun, pada saat ini, Golden Dragon Spear-nya tidak memiliki sinar tombak yang tersisa. Hanya tombak itu sendiri yang ditikam. Terlepas dari bagaimana kelihatannya, sepertinya tidak mungkin untuk menangkis pukulan Aruheng. Aruheng meraih ujung Golden Dragon Spear-nya dengan tangan kirinya yang telanjang. Sementara tangan kanannya meraih punggung Tang Wulin. Oh tidak, saya selesai. Sebagian besar penonton memejamkan mata secara naluriah. Dengan kekuatan Aruheng yang menakutkan, mereka menganggap bahwa tubuh Tang Wulin akan hancur berkeping-keping oleh serangannya. Raja kekuatan benar-benar kuat. Kekuatan yang dia perlihatkan di babak ini bahkan lebih besar daripada pertandingan sebelumnya dengan Jade King. Saat itu, Raja Giok tidak bisa melawan balik. Saat ini, meskipun Raja Naga Emas melawan, usahanya tampaknya sia-sia di bawah kekuatan yang menakutkan. Bagaimana mungkin kekuatan manusia untuk mencapai tingkat yang mengerikan seperti itu? Sebelum layar jiwa, Mu Ye mengangguk dengan lembut. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sudah mengesankan bagi Tang Wulin untuk bertahan sampai sekarang. Bahkan untuk Sol Douluo berdering 8. Tidak banyak yang mampu menahan teknik rahasia bawaan dari kebangkitan ketiga ini. Tubuh matahari. Ruheng menyerang dengan tubuh Pangeran Matahari. Dan itu sudah cukup untuk mengejutkan judul Douluo. Saya tidak berharap dia akan mencapai terobosan lain dalam waktu sesingkat itu. Saya pikir dia akan dapat mencapai pangkat judul Douluo paling banyak di tahun lain. Setidaknya akan ada penerus untuk posisi Master Sekte Tubuh. Alis Mu Chen dirajut bersama. Terlepas dari situasinya, Tang Wulin adalah muridnya yang paling terkemuka. Ketika dia melihat bahwa Tang Wulin akan kalah, meskipun bukan hal yang memalukan bagi Tang Wulin untuk kalah dari lawan seperti itu masih merupakan situasi yang tidak menyenangkan bagi dirinya sendiri. Namun, sepertinya ada sesuatu yang lain tertulis di mata Zhen Hua. Itu membingungkan. Bingung. Sejak kapan pemuda ini menunjukkan tanda-tanda gugup? Dia selalu stabil seperti batu dan menunjukkan kedewasaannya.
Semua ekspresi ini muncul dalam waktu singkat. Detik berikutnya, Aruheng sudah meraih ujung Golden Dragon Spear. Waktu tampaknya telah diam pada saat itu. Pukulan kanan Ruheng tiba-tiba berhenti di jalurnya. Tombak naga emas Tang Wulin berubah menjadi merah keemasan dalam sekejap. Pada saat ini, Tang Wulin berbalik. Kemudian, dia membungkukkan tubuhnya dalam posisi yang aneh saat dia melengkungkan punggungnya dan bertemu pukulan kanan Aruheng dengan bahu kirinya. Bam! Armor pertempuran naga bulan di bahu kiri Tang Wulin langsung hancur. Penonton bisa melihat bahu kirinya terbelah saat kabut darah menyembur keluar. Namun, mereka yang mengamati dari dekat pada saat ini dapat melihat bahwa ia telah mendapatkan kembali ketenangannya yang tenang. Bahu kirinya yang hancur sepertinya tidak berpengaruh padanya. Aruheng punya pengalaman berbeda. Tombak naga emas di tangan kirinya terasa seperti pusaran. Itu melahap kekuatan esensi darah Pangeran Matahari yang kuat dengan marah. Pukulan kanannya juga terpengaruh, dan serangannya melemah. Namun demikian, dia merasa sudah cukup untuk mengalahkan lawannya. Babak 1082, kemenangan taktis. Sesuatu yang tak terduga terjadi setelah pukulannya mendarat di bahu Tang Wulin. Meskipun bahu kiri Tang Wulin hancur, dia merasakan sensasi hampa dari Tang Wulin seolah-olah seluruh tubuhnya berlubang di dalamnya. Sebagian besar energi dari pukulannya lenyap. Tampaknya telah dimakan oleh Tang Wulin. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin meledak dengan cahaya cemerlang pada saat ini. Warna merah keemasan yang melahap kekuatan esensi darahnya tiba-tiba meningkat. Sebuah kekuatan getar yang menakutkan meledak dengan serangkaian ledakan. Aruheng menyadari dengan ketakutan bahwa ia tidak dapat mempertahankan cengkeramannya di ujung tombak bahkan dengan kekuatannya. Tampaknya ketika bahu kiri Tang Wulin hancur, tombak naga emasnya telah menusuk dada Aruheng di tengah getaran meskipun dicengkeram oleh Aruheng. Puff! Ujung tombak tajam menembus ke tubuh Aruheng. Seorang Ruheng berteriak dan cahaya merah keemasan di tubuhnya meledak ketika berusaha untuk mendorong keluar tombak naga emas. Namun, kekuatan hisap tombak naga emas meningkat secara instan. Energi terus mengalir keluar dari tubuhnya dan melonjak ke Tang Wulin pada saat yang sama. Sosok emas menerkam dari belakang dan melilit tubuhnya. Itu membuka mulutnya dan menggigit bagian belakang leher Aruheng. The Gold Song. Aruheng dan Tang Wulin melakukan kontak. Mereka hanya dipisahkan oleh panjang tombak naga emas. Siapa yang mengira Tang Wulin mengubah gelombang pertempuran ketika dia berada di bawah kerugian yang begitu besar. Tombak naga emasnya benar-benar menembus tubuh Aruheng. Ledakan naga emas. Tatapan Tang Wulin menyala cerah. Aruheng menarik kembali pukulan kanannya. Dia ingin melemparkan pukulan lain. Tetapi dia terpengaruh oleh Gold Song. Dia mencoba membebaskan diri dengan sekuat tenaga. Di bawah kekuatan Pangeran Matahari yang menakutkan, tubuh Gold Song terbelah menjadi dua. Namun, saat itulah ledakan naga emas Tang Wulin mencapai puncaknya. Puff! Tombak naga emas secara paksa didorong ke dada Aruheng. Itu menusuk ke jantungnya yang besar. Tombak naga emas segera berubah merah. Kekuatan mengerikan Aruheng mulai menyusut seperti balon kempes. Roar! Raungan naga nyaring datang dari mulut Tang Wulin. The Blue Silver Emperor merambat melonjak liar dan memutar tubuh Aruheng. Esensi darah Aruheng yang kuat sedang dimakan oleh tombak naga emas ke dalam tubuh Tang Wulin. Itu menakjubkan. Kekuatan esensi darah luar biasa. Itu sangat hebat sehingga Tang Wulin bahkan tidak bisa mengendalikannya. Itu melonjak langsung terhadap segel Raja Naga Emas di dalam dirinya. Inti naga Tang Wulin dalam tubuhnya dengan rakus menyerap sejumlah besar energi garis keturunan. Itu memompa dengan ganas dan aura keturunannya sendiri tumbuh liar. Setiap pembuluh darah menggembung di bawah kulitnya. Dan mereka berwarna merah keemasan. Meridiannya mulai membelah dan kabut darah menyemprotinya. Segel Raja Naga Emas ke-11 di dalam Tang Wulin telah mengendur saat retakan mulai muncul di sana. Esensi Raja Naga Emas, dipenuhi dengan udara ganas dan jahat, mulai mengalir keluar seperti helai sutra. Dia mengepakkan sayap naga emasnya di belakangnya dengan liar. Mereka nyaris tidak mengangkat tubuhnya saat jatuh bersama-sama dengan Aruheng dari langit dan mereka jatuh dengan keras ke tanah. Ledakan naga emas dilepaskan sepenuhnya. Di bawah peningkatan Kaisar Blue Silver-nya, sekelompok lingkaran cahaya meletus. Saudara murid kecil.
Aruheng tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Suaranya sedikit tegang. Pikiran Tang Wulin menjadi jernih. Kamu berbohong padaku. Nada suara Aruheng sedikit aneh. Meskipun tidak terdengar seperti dia sangat kesakitan. Anda berbohong. Tang Wulin tidak pernah mengharapkan saudara lelakinya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Iya nih. Dia berbohong kepada Aruheng. Sejak awal pertandingan, Aruheng telah jatuh ke dalam perangkap Tang Wulin. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak melihat bahwa dia bukan tandingan Aruheng jika itu murni kontes kekuatan? Teknik rahasia bawaan tubuh sekte pernah menempatkan sekte di puncak alam semesta jiwa benua. Dia bukan lawan yang bisa dengan mudah ditangani. Ruheng dapat digambarkan sebagai produk dari akumulasi 100 tahun oleh seluruh sekte tubuh. Bahkan, sejak awal, Tang Wulin telah bersekongkol melawan saudaranya, muridnya. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya di Pulau Iblis. Sebenarnya, dia telah menyembunyikan tombak naga emasnya. Setelah bertukar pukulan dengan Dragon Slaying Sabre, tombak naga emasnya menjadi semakin tajam. Benda tajam itu adalah tubuh tombak naga emasnya. Tang Wulin telah menyembunyikan titik ini sampai saat-saat terakhir. Ketika Aruheng berpikir dia akan mencapai kemenangan, Tang Wulin memanfaatkan lengan dan pundak kirinya untuk mengambil kesempatan. Ketika dia diserang di bahu kiri, dia melepaskan gerakan ke-6 dari gerakan naga emas 9. Bilah naga emas yang menangkis sebagian besar kekuatan serangan. Ledakan naga emas dan tombak naga emas dilepaskan dengan ledakan pada saat ini. Dia mengandalkan kemampuan melahap alat ilahi dan menciptakan peluang kemenangan. Pada akhirnya, Aruheng telah meremehkan ketajaman Golden Dragon Spear. Meskipun teknik rahasia bawaannya sombong, itu tidak dapat menghentikan tombak naga emas yang tajam. Tidak ada sinar pada tombak naga emas Tang Wulin. Bukan karena dia tidak bisa melepaskannya. Dia sengaja menahannya. Ketajaman sinar tombak yang dimanifestasikan lebih rendah dari tombak yang sebenarnya. Hanya tombak yang sebenarnya yang bisa mengungkapkan ketajamannya setelah dipoles. Pada saat yang sama, dia menyesatkan lawannya. Di Pulau Iblis, sikap bukan satu-satunya hal yang dipelajari Tang Wulin. Dia belajar menggunakan segala sesuatu yang berlaku di medan perang. Sebelum pertandingan dimulai, dia telah mengamati saudara muridnya sebelumnya. Teknik rahasia bawaan tubuh sekte sangat sulit untuk diolah. Selain itu, basis budidaya saudara muridnya benar-benar jauh di atas miliknya. Dia benar-benar yakin bahwa dalam basis kultivasi saja, dia tidak cocok untuk saudara muridnya. Jika dia ingin mengalahkan Aruheng, dia harus mencari momen yang tepat untuk sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Latar belakang Aruheng muncul di benaknya. Kakak muridnya telah berkultivasi di sekte tubuh sejak dia masih muda. Dia jarang bersentuhan dengan dunia luar. Bahkan jika dia memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, dia mungkin tidak perlu memahami emosi manusia. Sejak awal pertandingan, Tang Wulin sebenarnya menahan 30% dari kekuatannya. Kalau tidak, dia benar-benar bisa melampaui Aruheng dalam hal kelincahan. Justru inilah yang membuat Aruheng jatuh ke perangkap Tang Wulin selanjutnya. Pada akhirnya, Tang Wulin mengambil kesempatan untuk menggunakan ketajaman dan kemampuan Golden Dragon Spear untuk melahap serangan mendaratkan membunuh dan mengubah kekalahannya menjadi kemenangan. Pada gilirannya, Tang Wulin juga membayar mahal. Dia hanya memiliki kesempatan ini dengan sengaja mematahkan lengan kirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki kemauan yang kuat, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Aruheng. Dia harus mempertahankan kekuatan serangan puncaknya sambil mempertahankan lengan kirinya yang patah. Inilah sebabnya ketika Aruheng kalah dalam pertandingan, dia memanggilnya pembohong. Kesal instan membuat seluruh stadion sunyi. Tidak ada yang mengira bahwa Raja Naga Emas memiliki kemampuan untuk mengubah kekalahannya menjadi kemenangan melawan segala rintangan. Keheningan berlangsung selama beberapa detik sebelum sorak-sorai meledak seperti geyser. Raja Naga Emas, Raja Naga Emas, Raja Naga Emas. Sorak-sorai yang memekakkan telinga tampaknya mampu membalikkan seluruh tahap kompetisi. Ada banyak yang mendukung Tang Wulin sebelum ini. Karena Tang Wulin berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mereka merasa seperti ditaklukkan selama ini. Pada saat ini, penghambatan akhirnya bisa dilepaskan. Untuk waktu yang lama,
Sorak-sorai melingkari Tang Wulin. Dia berdiri tegak. Meskipun dia kehilangan satu lengan dan setengah dari tubuhnya berlumuran darah. Dia mengangkat tombak naga emasnya dengan bangga. Di layar, kata juara, raksasa dan bayangan mahkota yang muncul di atas kepala Tang Wulin mengindikasikan bahwa ia adalah kontestan terkuat dalam kompetisi tahun ini. Babak 1083, juara. Aku adalah juara terakhir dari pertempuran jaringan jiwa Star tantangan pertempuran jiwa federal. Pavilion Master, guru, sahabat dan juga guru dan siswa yang meninggal dari Akademi Shrek. Apakah kalian semua melihat itu? Saya telah menang. Saya juara. Kemenangan ini bukan milikku tetapi milik Akademi Shrek kami. Pada saat itu, jantung Tang Wulin memompa dan darahnya mendidih saat dia mengangkat Golden Dragon Spear. Berkilauan dengan cahaya keemasan, tinggi di udara. Beberapa emosi yang ia tekan dalam hatinya sebelum meledak seperti ledakan minyak. Aku akan menyusuri jalan ini. Tidak peduli betapa sulitnya sekarang. Dan di masa depan yang pasti. Shrek akan dihidupkan kembali pada akhirnya berkat upaya dan upaya teman-temanku. Aku menang untuk kemuliaan Shrek. Tidak mungkin dia bisa tahu berapa banyak orang yang bersemangat dan berapa banyak dari mereka yang terdiam di depan layar. Sementara itu, mereka terpesona oleh pria ini yang diselimuti cahaya keemasan. Dia adalah juara. Dia adalah nomor 33. Raja Naga Emas. Darah Satu dan juga Dewa Darah dari Batalion Dewa Darah semua menyaksikan kompetisi ini di aula Batalion Dewa Darah. Mantan Blood9 sudah melebarkan mulutnya karena terkejut saat ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah berubah dari sepenuhnya percaya diri menjadi sedikit takut. Dia bertanya-tanya kapan kepastian mutlak yang dia miliki untuk mengalahkan Tang Wulin dalam konfrontasi mereka berikutnya telah menghilang tanpa jejak. Bisakah dia menang jika dia bertarung melawan Raja Kekuatan itu? Jawabannya sejelas hari. Lalu, bagaimana dia akan mengalahkan Tang Wulin yang telah mengalahkan Raja Kekuatan? Tatapan Blood1 begitu dalam sehingga tidak ada yang bisa memahami keadaan pikirannya. Sementara Blood3 dan Blood5, yang juga berasal dari Akademi Shrek, mengepalkan tangan mereka dengan erat. Dia telah menang. Dia layak menjadi pemimpin Shrek 7 Monsters generasi sekarang. Masa depan Shrek Academy masih hidup. Mata Muye tampak sedikit linglung saat dia juga duduk di depan layar. Di matanya, sosok dengan lengan yang patah itu keras kepala dan bangga. Dia pantas untuk bangga dengan kemenangannya. Seperti Mu Chen dan Zhen Hua telah disebutkan, dia adalah orang yang terampil dalam menciptakan keajaiban. Dan dia baru saja berhasil membuat yang lain lagi. Adik murid junior kecil itu luar biasa. Sebuah suara memanggil dari kamar sebelah. Seorang pria dengan tubuh tinggi, berotot berjalan keluar dari ruangan dengan murung. Dia justru orang yang baru saja menyelesaikan pertempuran dengan Tang Wulin sebelumnya. Raja Kekuatan Aruheng. Ya, dia sudah ada di sini selama ini. Dia telah berpartisipasi dalam kompetisi ini di bawah bimbingan Mu Ye sepanjang waktu. Jadi dia memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Tang Wulin. Sayang sekali bahkan Mu Ye tidak mengerti Tang Wulin seperti dulu. Aruheng memiliki penampilan yang proporsional. Dia tidak setampan Tang Wulin. Tapi dia masih memiliki alis tebal dan mata besar penuh dengan kejantanan. Dia berdiri di sana dengan tubuh besarnya saat dia secara alami memancarkan moralitas yang baik. Mu Ye menoleh dan melihat ke arah Aruheng sambil dengan santai berkata, "Kehilanganmu tidak adil. Dibandingkan dengan Wulin, pengalamanmu jauh lebih sedikit." Aruheng menyentuh kepalanya yang botak dan tertawa kecil. "Tidak apa-apa. Kerugian hanyalah kerugian. Bagaimanapun, saya tidak kalah dari orang luar. Guru, saya telah mencapai ketenangan pikiran." Bibir Mu Ye berkedut sekali. "Apa yang kamu maksud dengan ketenangan pikiran? Apa yang kamu maksud dengan ketenangan pikiran? Siapa yang berbicara tentang itu sekarang?" Muridnya unggul di semua bidang. Tetapi Aruheng memiliki sikap yang terlalu riang. Sekte tubuh telah diturunkan kepadanya. Tapi dia benar-benar tidak seberani Tang Wulin. Apakah itu kecerdasan atau kemantapannya? Dia masih jauh di belakang Tang Wulin. Namun, sudah ada terlalu banyak beban di pundak Tang Wulin. Mu Ye takut bahwa dia tidak tahan lagi. Aruheng terkikik. "Guru,
Rasanya luar biasa bertarung dengan adik murid junior. Sisa dari lawan sama seperti mereka terbuat dari tanah liat. Mereka hancur bahkan sebelum aku menyentuh mereka. Adik murid junior kecil itu tangguh. Bisakah saya mencarinya dan menghabiskan setiap hari berdebat dengannya di masa depan? Saya pasti bisa meningkatkan lebih cepat. Metode budidaya yang paling penting dari teknik rahasia bawaan tubuh sekte adalah untuk terus-menerus meremukkan tubuh seseorang. Proses ini paling baik dicapai melalui pertempuran. Namun, bahkan untuk seseorang seperti Mu Ye, sudah sangat sulit baginya untuk meredam muridnya ini. Bagaimanapun, itu mengharuskannya untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Dia punya ide. Ya, mereka adalah sesama saudara murid. Jadi sudah waktunya bagi mereka untuk bertemu dengan ramah. Silakan menyiapkan makan malam, Mu Ye. Sebuah suara datang dari belakang Mu Ye yang menegang ekspresinya sekaligus. Dalam perang, ada kemenangan dan terkadang kalah. Tidak masalah. Zhen Hua menepuk pundaknya. Bibir Mu Ye berkedut. Dia berbicara dengan marah. Apa maksudmu dengan kemenangan dan kadang-kadang kalah dalam perang? Dia juga muridku. Oke. Dia juga milikku. Oke. Zhen Hua mencibir. Saya melihat. Anda menyebutkan bahwa Ruheng akan menang sebelumnya. Bagaimana dengan itu? Pergi dan buatkan kami makan malam. Tidak apa-apa. Anda tersesat. Saya. Gemuruh. Gemuruh. Salju meluncur dari gunung seperti badai dan ombak yang mengamuk. Sekaligus, pegunungan di sekitarnya memiliki reaksi berantai. Kepingan salju berterbangan di udara sementara angin dingin menggigit tulang seseorang. Di sisi lain, longsor terjadi karena suara-suara yang bersorak memekakkan telinga. Seluruh tentara Dewa Darah berubah menjadi lautan sukacita pada saat Tang Wulin menjadi juara terakhir. Menjaga lorong abisal. Mereka adalah tentara yang paling kesepian dan mereka tak kenal takut. Mereka melindungi lokasi dengan tenang. Mengawasi seluruh benua dan bahkan semua umat manusia serta semua makhluk hidup di benua Douluo. Kontribusi mereka sangat beragam. Kehidupan sehari-hari mereka sangat membosankan. Sekarang, ini akhirnya adalah momen bagi Blood God Army untuk bersinar. Ya, juara akhir tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal adalah milik Blood God Army. Ini adalah kemuliaan bagi seluruh pasukan. Hampir setiap prajurit yang tidak memiliki tugas jaga di lorong abisal berjalan keluar dari barak dengan tangan terangkat tinggi di udara saat mereka bersorak. Mereka dijaga tetap rendah terlalu lama karena tidak ada yang tahu tentang mereka. Meskipun posisi mereka jelas sebagai korps tentara paling kuat di seluruh federasi. Kali ini, mereka adalah juara dan kemuliaan akhirnya menjadi milik mereka. Mereka menyaksikan Tang Wulin menarik tombak naga emas di tangannya dan memukuli dadanya dengan keras pada saat terakhir setelah menjadi juara. Dia memberi hormat dengan gaya tentara Dewa Darah. Ya, itu adalah penghormatan militer tentara Dewa Darah yang hanya milik Dewa Darah. Bahkan jika mereka adalah satu-satunya yang tahu. Itu sudah cukup. Para prajurit mendidih dengan semangat yang benar-benar menghilangkan dinginnya seluruh barak. Seluruh pasukan bahkan lebih terkejut dan bersemangat daripada saat ledakan Live TD. Juara, juara, juara. Suara-suara bersorak pergi dari satu titik ke serangkaian suara yang terhubung hanya dalam beberapa detik. Meskipun longsor yang terjadi di pegunungan yang mengelilingi mereka, tidak ada cara untuk menyembunyikan kegembiraan para prajurit. Jiang Wuyue melolong. Jiang Qiyue menangis keras. Sementara Long Yuxue menjerit. Ada yang kenal dengan Tang Wulin dan ada yang tidak. Masan memukul dadanya dengan keras seolah-olah dialah yang menjadi juara terakhir. Ling Wuyue tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan 10 jari ke langit. Dia masih menunggu. Menunggu Tang Wulin mengalahkan lawan di pertandingan berikutnya. Pertempuran Mesya terakhir. Mungkin dia bukan yang paling terampil dalam mengoperasikan Mesya. Tapi kemampuan gabungannya pasti yang paling kuat dan dia percaya pada mereka. Dia merasa bahwa Tang Wulin mungkin bisa menjadi raja bermahkota ganda bagi tentara Dewa Darah. Tentara Dewa Darah tetap tidak mencolok terlalu lama. Di sisi lain, gelombang emosi ini tidak diragukan lagi telah mengikat para prajurit dari seluruh pasukan tentara. Pada saat yang tepat ini, Komandan Resimen Pasukan Dewa Darah, Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun, ingin menangis.
Dia bahkan ingin menamparkan dirinya dengan keras. Suatu kali, kesempatan itu tepat di depannya. Tetapi dia telah menyerah begitu saja. Pada saat itu, ia memiliki kesempatan untuk mengikat pemuda ini sebagai penggantinya. Siapa lagi yang bisa lebih cocok? Namun pria muda itu direbut oleh orang tua Cao Dezi terlebih dahulu. Itu adalah penyesalannya yang terdalam. Meski begitu, dia dipenuhi dengan kesombongan. Meskipun ada kekecewaan. Kalian para bangsawan dari markas tentara. Lihat, juara terakhir adalah milik tentara Dewa Darah kami. Tetapi bukan perwira seniormu. Tentara Dewa Darah adalah yang paling kuat dari semua korps tentara. Bahkan jika kita tidak berada di bawah komando langsung militer. Bab 1084, kamu pergi. Siong Juni, mungkin. Satu-satunya tempat yang tenang dan tenang di tentara Dewa Darah pada saat itu adalah tempat tinggal Tanggulin. Darahnya berpacu dengan suara orang-orang yang bersorak juga. Tetapi dia masih memilih untuk keluar dari Battle Network dan kembali ke kamarnya. Keuntungannya dari pertempuran hari ini jauh lebih besar daripada ketika dia bertarung melawan Gale Sabre Dimensi Majinci. Dia mengalami secara langsung betapa kuatnya teknik rahasia bawaan sekte tubuh. Dia bahkan bisa mengkonfirmasi bahwa jika dia mampu berhasil mengembangkan teknik rahasia bawaan sendiri, dia tidak akan menghadapi banyak masalah selama terobosan dua lapisan berikutnya dari segel Raja Naga Emas. Bagaimanapun, teknik rahasia ini mungkin adalah metode paling efektif untuk memperbaiki tubuh seseorang di dunia. Dia akan perlu mencobanya. Pada titik ini, dia memutar komunikator jiwa Muye. Dodo, dodo, dodo. Tidak ada yang mengangkat setelah komunikator berdering beberapa kali. Apa yang guru lakukan? Kenapa dia tidak mengambil komunikator? Ketidakpastian merayap ke dalam hati Tanggulin. Sementara itu, komunikator akhirnya dijawab. Ada apa? Suara lemah Muye terdengar. Guru, tanya Tanggulin. Berusaha mencari tahu niat Muye. Kamu sudah menang. Selamat, jawab Muyu datar. Itu tidak terdengar seperti selamat. Sepertinya guru tidak terlalu senang tentang ini. Tanggulin ragu. Mungkinkah ini karena dia mengalahkan murid seniornya? Guru, apa yang kamu lakukan? Mempersiapkan makan malam. Suaranya yang lemah berubah menjadi amarah. Tanggulin tertegun sejenak. Guru, kamu baik-baik saja. Setelah momen ventilasi itu, Muye menjadi lebih seperti dirinya yang normal. Saya baik-baik saja. Saya sedang membuat makan malam untuk dua orang bangsawan setengah baya dan seorang pelahap yang tidak ada gunanya. Pelahap memberitahu saya bahwa rasanya luar biasa melawan Anda dan dia akan mencari Anda nanti. Pelahap, mencari saya. Luar biasa. Apakah murid senior kakak dengan Anda? Kata Tanggulin dengan heran. Jika Anda menelepon untuk memberitahu saya kabar baiknya, Anda dapat menutup telepon sekarang. Aku sibuk di sini. Kata Muye dengan nada yang tidak menyenangkan. Tanggulin menjawab, tidak. Saya tidak menelepon untuk memberitahu Anda kabar baiknya. Saya pikir teknik rahasia bawaan kakak murid senior sangat kuat. Apakah Anda berpikir bahwa sebagai murid junior Anda, saya dapat mencoba mengolahnya juga? Setelah mendengar kata-kata Tanggulin, Muye butuh sesaat. Tetapi ia segera bereaksi terhadap situasi. Terkejut, dia menjawab, Anda ingin mengolah teknik rahasia bawaan? Tanggulin bertanya, bisakah saya? Muye terkejut sebelum dia berubah mood. Jadi, apakah kamu mengerti betapa sulitnya menumbuhkan teknik rahasia bawaan? Tanggulin berbicara. Saya pernah mendengar tentang itu dari Anda sebelumnya. Semua yang saya tahu tentang itu berasal dari Anda. Lihat, garis keturunan saya sangat berbakat dan kekuatan fisik saya tidak buruk. Meskipun aku bukan tandingan saudara murid senior, aku jauh lebih kuat dari para guru jiwa biasa. Saya pikir mungkin saya memiliki kesempatan untuk mengembangkan teknik rahasia bawaan. Kan? Muye mengangkat alisnya sedikit dan mempertimbangkan sejenak. Dia berkata, ini sebenarnya keputusan yang bagus. Jadi Anda berpikir bahwa teknik rahasia bawaan tubuh sekte kami juga sangat kuat? Ya, tentu saja. Jika saya tidak menggunakan tipu daya, bagaimana mungkin saya bisa menang atas saudara murid senior? Teknik rahasia bawaan tubuh sekte kita adalah, tanpa diragukan lagi,
Metode ilahi nomor satu untuk memperbaiki tubuh seseorang di dunia. Tentu saja saya ingin mencobanya jika saya memiliki kesempatan. Kata baik. Jika Anda berhasil memupuk teknik rahasia bawaan, segala sesuatu yang lain tidak akan ada artinya bagi Anda. Anda berada di tentara Dewa Darah. Kan? Itu keren. Saya akan mengirim saudara murid senior Anda untuk menemui Anda dan juga meneruskan metode kultivasi teknik rahasia bawaan kepada Anda. Namun, dekati dengan hati-hati dan jangan mencobanya dengan gegabah. Jika Anda tidak dapat mengolah tingkat pertama dengan sukses maka jangan memaksanya. Kerusakan blowback karena gagal teknik rahasia bawaan sangat merepotkan. Namun, mengingat kekuatan tubuh Anda bisa mencobanya. Kami akan membicarakan sisanya ketika Anda selesai dengan level pertama. Yakin? Terima kasih, Guru. Tang Wulin sangat gembira. Dia terkejut bahwa Mu Ye sebenarnya mengizinkannya untuk mengembangkan teknik rahasia bawaan karena ini adalah keterampilan dasar untuk sekte tubuh. Sebenarnya, dia sebenarnya lebih dari murid Tang Sekte. Dia telah mengakui memiliki seorang guru di sekte tubuh tetapi belum secara resmi bergabung dengan sekte tersebut. Mu Ye menutup komunikator. Ekspresi suramnya sudah berubah menjadi kegembiraan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu bagus. Bocah itu datang kepada saya atas inisiatifnya sendiri untuk meminta izin untuk mengembangkan teknik rahasia bawaan. Ini bukti kekuatannya. Meskipun sudah agak terlambat untuk berkultivasi. Mungkin dia masih memiliki kesempatan dengan kemampuan fisiknya. Masalahnya adalah bahwa tingkat pertama membutuhkan kondensasi inti sari darah yang cukup sulit. Saya khawatir itu masih terlalu menugaskan bahkan dengan tubuh yang kuat. Saya akan meminta Ruheng membawa beberapa harta surga dan bumi untuknya nanti. Cobalah sekarang. Jika dia berhasil, maka tubuh sekte saya akan benar-benar meroket ke puncak dunia dalam satu tembakan. Jika dia mengolah metode fundamental, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia adalah murid dari sekte tubuh saya. Kan? Asmara dan Douluo tak berperasaan. Tunggu dan lihat. Mari kita lihat siapakah monster kecil ini. Bolehkah kita? Mu Ye, apa yang kamu cemooh? Apakah Anda selesai membuat makan malam? Setelah mendapat izin gurunya, Tang Wulin dalam suasana hati yang baik. Menurut kata-kata guru, teknik rahasia bawaan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Level pertama harus menjadi yang paling penting. Apakah saudara murid senior datang? Itu luar biasa karena Ma San dan Jiang Wuyue sudah tidak lagi cocok sebagai mitra perdebatannya. Kakak murid seniornya memiliki kemampuan yang sangat kuat. Dan dia juga berbakat secara fisik seperti Tang Wulin. Jadi itu tepat baginya. Hatinya segera dipenuhi dengan harapan dan antisipasi memikirkan kedatangan Aruheng. Dia percaya bahwa kecepatan kultivasinya dapat lebih ditingkatkan dengan orang yang luar biasa sebagai rekan pelatihannya. Dan dia dapat mengekspresikan semua yang telah dia pelajari dengan kemampuan terbaiknya. Proses pemikirannya hampir persis sama dengan proses Aruheng. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia mengunci jari-jarinya di depan dadanya. Dengan setiap kilau cahaya di matanya, udara sedikit melengkung saat ia memasuki kondisi meditasi. Detak jantung Aruheng yang intens dan perubahan fluktuasi esensi darahnya selama pertempuran menginspirasi kultivasi Tang Wulin. Di bawah tekanan yang sangat besar, dia bahkan bisa merasakan bahwa dia telah berhasil mengambil beberapa trik untuk budidaya garis darah Raja Naga Emas. Golden Dragon Nine Moves miliknya benar-benar terus meningkat. Dan dia masih perlu mempelajari dan menciptakan teknik terakhir untuk menciptakan kemampuan yang benar-benar milik dirinya sendiri. Ia memenangkan. Senyum tipis muncul di wajah Gu Yuena. Dia dalam suasana hati yang baik karena dia benar-benar menjadi lebih kuat. Selain itu, kecepatan peningkatannya bahkan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dia harus bersiap untuk kembali sekarang karena dia akan datang mencarinya setelah berpartisipasi dalam putaran final kompetisi. Yang mulia, sebuah suara berat tiba-tiba berbicara. Gu Yuena mengerutkan kening. Mengapa kamu di sini? Siluet hitam muncul di dekatnya tanpa suara. Segala sesuatu di daerah sekitarnya menjadi gelap seolah-olah semua cahaya diserap. Yang mulia, juara Stardow Battle Network adalah dia. Kan? Apakah Anda masih ragu-ragu tentang dia?
Anda harus dapat melihat bahwa dia tumbuh sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan sangat merepotkan bagi kita di masa depan. Lagi pula, ia mampu memengaruhi Anda. Gu Yuena melotot. Tidak perlu bagimu untuk mengajariku cara menghadapinya. Maaf, Yang Mulia. Saya hanya ingin mengingatkan Anda untuk melakukannya sesegera mungkin untuk ribuan rekan kami yang telah meninggal. Untuk kelanjutan penggandaan garis keturunan kami di masa depan. Dan untuk menjadi penguasa benua sekali lagi. Tatapan Gu Yuena berubah dingin sejenak. Dimengerti. Pergi sekarang. Siluet hitam menghela napas dengan lembut. Iya nih. Cahaya dipulihkan ke tempat itu sekali lagi. Suasana hati yang baik Gu Yuena hancur. Dia mengerutkan kening dalam dan tidak berbicara lagi untuk waktu yang lama. Yang Mulia belum memutuskan apapun. Saya pikir orang itu harus di barat. Mulia kembali dari barat sebelumnya. Penilaian yang dibuat dari fluktuasi spasial tidak salah lagi. Xiong Jun, kamu pergi, yakin? Sudah sehari penuh ketika Tang Wulin terbangun dari meditasinya. Ketika dia benar-benar terjaga. Suara pertama yang dia dengar adalah detak jantungnya yang kuat. Meskipun peningkatan basis kultivasinya yang dia miliki selama kompetisi tidak dapat dibawa keluar dari Stardew Battle Network. Sensasi pertempuran masih bisa dirasakan di dunia luar. Samar-samar Tang Wulin bisa merasakan Dragon Core-nya memproduksi sesuatu yang baru. Seolah-olah detak jantungnya terdengar agak mirip dengan kakak saudaranya yang senior. Sepertinya kekuatan Dragon Core-nya masih bisa dikompresi ke tingkat tertentu. Dia melirik saat itu ketika ekspresinya menegang. Final pertarungan Master Jiwa dan pertarungan Meisha hanya terpisah 1 hari. Itu karena bahkan penyelenggara federasi tidak berharap bahwa itu akan menjadi orang yang sama yang berpartisipasi di kedua final. Dengan kata lain, pertempuran Meisha terakhir Tang Wulin akan segera dimulai. Lawan yang akan dia hadapi tidak diragukan lagi bahkan lebih kuat daripada Raja Gelembung. Dia berdiri dan melenturkan anggota tubuhnya. Dia merasakan bahwa dia berada dalam kondisi fisik puncaknya. Jadi dia berbalik dan berjalan menuju kabin Stardew. Pertarungan terakhir tantangan jaringan pertarungan bintang Do Federal tahun ini akhirnya akan segera dimulai. Bab 1085, Raja Kerangka. Wang Kulou. Pertempuran terakhir. Ketika judul ditampilkan, perhatian seluruh federasi difokuskan pada layar terdekat mereka. Pertempuran terakhir adalah pertempuran Meisha. Pertempuran Meisha bahkan lebih menarik daripada pertempuran Master Jiwa untuk masa. Bahkan orang biasa pun bisa mengemudikan Meisha. Selama tubuh seseorang dibudidayakan pada tingkat tertentu dan memenuhi sejumlah kekuatan spiritual tertentu, seseorang dapat melamar ke Akademi Meisha. Akhirnya, pertempuran Meisha terakhir akan terjadi hari ini. Mereka ingin melihat sejauh mana Master Meisha paling kuat. Raja Tombak yang tidak seorang pun memperhatikan ketika ia memasuki 16 final telah berhasil melewati semua rintangan untuk mencapai puncak satu langkah pada satu waktu. Pada akhirnya, dia berdiri di atas panggung final. Di sisi lain, lawannya menempati peringkat pertama dalam taruhan. Dia berhasil meraih kemenangan dengan mudah di hampir semua pertandingan sebelumnya. Orang itu bahkan bisa digambarkan sebagai legenda dunia Meisha. Martabatnya telah menyebar ke seluruh dunia Master Meisha. Statusnya tidak dapat disembunyikan oleh Stardew Battle Network. Dia memiliki kemampuan untuk menahan pertarungan melawan bahkan seorang Master Meisha peringkat dewa. Dia terkenal sebagai orang yang pastinya akan menjadi Master Meisha ilahi. Dia baru berusia 30 tahun. Tetapi dia sudah menjadi pembuat Meisha peringkat 9. Dia juga pembuat Meisha termuda dalam sejarah seluruh federasi. Selain itu, ia berhasil membuat Meisha ilahi untuk yang lain dengan sukses dan dikenal sebagai tangan Tuhan. Dia benar-benar berbakat dalam mengoperasikan Meisha. Dia bisa mengubah semua jenis Meisha untuk memiliki kemampuan untuk mengendalikan langit dan bumi dengan sepasang tangannya. Bahkan namanya aneh. Itu akan meninggalkan kesan mendalam pada orang lain dan menyebabkannya menjadi objek kecaman publik ketika ia lebih muda. Namun, nama itu dikenal di seluruh benua. Namanya adalah Wang Kulou, atau dikenal sebagai Raja Kerangka. Dalam kompetisi tahun ini, ia mengambil gelar Dewa Kerangka. Jiwa bela dirinya justru kerangkanya sendiri. Dia adalah Dewa Kerangka, Wang Kulou. Pria itu menduduki peringkat pertama untuk peluang taruhan dari pertarungan Meisha.
Dibandingkan dengan dia, nama Raja Tombak tampak tidak signifikan. Faktanya, Raja Tombak berhasil lolos dari kekalahan pada putaran kompetisi sebelumnya. Meskipun demikian, ada dongeng legendaris tentang Raja Tombak. Ceritanya adalah bahwa Raja Tombak dan Raja Naga Emas yang baru saja menjadi juara dalam pertempuran Tuan Jiwa sebelumnya adalah satu dan orang yang sama. Selama pertempuran terakhir antara Raja Naga Emas dan Raja Kekuatan, Raja Naga Emas telah memanggil jiwa roh besar dari Tuan Naga yang identik dengan Raja Tombak. Apakah mereka benar-benar orang yang sama? Jika demikian, maka Raja Naga Emas yang begitu kuat dalam pertarungan master jiwa individu tentu akan memberikan penguatan besar pada misianya. Karenanya, akan sulit untuk menilai kompetisi. Jika memang demikian, maka pertempuran ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran antara guru jiwa yang paling kuat menggunakan Mesya dan Master Mesya yang paling kuat. Dalam sehari, berita tentang Raja Tombak dan Raja Kerangka sudah menyebar ke seluruh federasi yang dengan antusias mengantisipasi kompetisi yang akan segera dimulai. Dewa Kerangka, Wang Kulou. Lebih tepatnya, itu adalah Raja Kerangka, Wang Kulou. Tang Wulin duduk di ruang tunggu dengan tenang saat dia mengingat dari segala sesuatu yang berhubungan dengan Wang Kulou. Jiwa bela diri Wang Kulou jelas bukan hanya kerangkanya karena dia adalah Raja Kerangka. Penggunaan kerangka seseorang sebagai jiwa bela diri seseorang sebenarnya adalah kultivasi tubuh. Namun, Tang Wulin bertanya dari gurunya dan menemukan bahwa Wang Kulou bukan milik sekte tubuh. Bahkan, dia berasal dari klan misterius. Dia adalah pembuat Mesya peringkat 9 dan juga pembuat Mesya ilahi. Di federasi, ada lebih banyak ahli tingkat atas dari profesi lain daripada pandai besi. Hanya ada 13 pembuat Mesya peringkat 9 di seluruh federasi. Selain itu, tidak mudah bagi mereka untuk membuat Mesya ilahi. Tingkat kesulitan dalam membuat Mesya ilahi untuk orang lain melebihi kesulitan membuatnya untuk diri sendiri. Selain itu, usianya baru 33 tahun. Dia seharusnya sudah menjadi Master Mesya ilahi jika bukan karena kurangnya ketahanan tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran dengan Wang Kulou tidak akan lebih mudah bagi Tang Wulin daripada melawan saudara lelaki seniornya. Suasana kompetisi lebih hidup daripada yang dibayangkan. Penonton sepertinya benar-benar lupa tentang tragedi sebelumnya. Tang Wulin belum keluar dari lorong ketika dia mendengar sorakan di luar yang sekencang gelombang seismik. Sorakan seperti itu juga menggema melalui Blood God Army. Seseorang telah kehilangan hitungan jumlah orang yang menyemangati Tang Wulin. Mereka tahu bahwa Raja Tombak dan Raja Naga Emas itu satu dan sama. Di bagian abisal, ding. Suara pecah yang lembut terdengar di ujung terdalam dari lorong abisal yang bahkan detektor paling sensitif pun tidak bisa mendeteksinya. Celah kecil mulai muncul pada inti di ujung terdalam. Cahaya redup menjadi terang pada meterai lorong itu. Namun, pancaran lenyap begitu kilat sekali. Kabut hitam dan gumpalan sutra merayap di sepanjang celah itu tanpa suara. Itu sangat tipis sehingga bahkan tidak memicu segel. Aliran udara hitam muncul dalam bentuk jarum. Sementara itu bergerak dengan anggun. Ada pancaran melengkung yang berkilauan di sekitarnya. Aliran udara hitam mulai berputar. Berputar seolah-olah itu berputar tangan yang tak terlihat. Tangan yang tak terlihat menarik dengan lembut dan memunculkan siluet di luar segel yang milik tentara Dewa Darah. Siluet menarik benang yang terbentuk dari aliran udara hitam keluar dengan cepat sebelum terbang ke daerah yang jauh dari segel. Boom, boom, boom. Mesya berjalan ke arena dengan langkah besar yang menciptakan ledakan memekakkan telinga. Pandangan para penonton terfokus pada Mesya-Mesya ini yang sedang melangkah ke arena kompetisi sekarang. Tang Wulin mengemudikan Mesya pertempuran jarak dekat. Sementara senjatanya adalah tombak. Demikian pula, Mesya yang berjalan keluar dari sisi yang berlawanan adalah Mesya pertempuran jarak dekat juga. Senjatanya adalah perisai pedang. Pedang dan perisai. Tampak bahwa Mesya-Mesya ini tidak jauh berbeda karena keduanya adalah model standar. Sorakan sangat keras sehingga bisa menghancurkan langit-langit ketika kedua Mesya berjalan keluar. Dewa Kerangka, Dewa Kerangka, Dewa Kerangka. Dibandingkan dengan pertempuran Tuan Jiwa, sorakan itu bias karena hampir semua orang meneriakkan nama Skeleton God dengan keras. Di sisi lain,
Sorakan untuk tombak Raja Tanggulin nyaris tidak terdengar. Ekspresi Tanggulin tetap tidak berubah. Dia telah melihat rekaman pertempuran Skeleton God. Jadi dia mengerti mengapa orang ini sangat populer. Teknik pertempuran Skeleton God memesona dan memiliki gerakan luar biasa yang menarik semua orang. Tombak di tangan Tanggulin menunjuk secara diagonal ke tanah. Dia mengoperasikan Meisha-ke memegang poros tengah tombak saat dia menatap lawan di kejauhan. Raja Kerangka juga menatapnya. Seolah-olah ada tautan tak terlihat yang menghubungkan mereka bersama. Keahlian Skeleton God dalam mengoperasikan Meisha jauh melebihi Tanggulin karena itu adalah profesinya. Dewa Kerangka paling ahli dalam menggunakan serangan combo besar dalam pertempurannya. Kombinasi sempurna antara kecepatan dan kekuatan membuatnya tak terkalahkan. Dia terkenal bisa melakukan keterampilan yang tampaknya mustahil yang manusia tidak bisa lakukan pada Meisha. Oleh karena itu, ia memiliki peluang taruhan yang sebagian besar menguntungkannya. Pertempuran Meisha Pertempuran Jaringan Federal Bintang Do. Kompetisi terakhir. Bersiaplah. 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Pengumuman itu singkat yang merupakan gaya biasa Stardow Battle Network. Segera setelah pengumuman itu dibuat, Tanggulin bergerak hampir bersamaan dengan Dewa Kerangka. Keduanya bergerak dengan langkah besar saat mereka saling berhadapan. Orang sudah bisa melihat perbedaan antara kedua belah pihak di awal. Keduanya adalah Meisha tempur jarak dekat tetapi dilengkapi dengan senjata yang berbeda. Secara relatif, senjata Skeleton God sedikit lebih berat daripada Tanggulin. Namun, Dewa Kerangka lebih cepat dari Tanggulin setengah detik di awal meskipun tidak menggunakan baling-balingnya. Itu menunjukkan perbedaan mencolok antara keterampilan operasi Meisha mereka. Bersambung.